Viva Valentina, Allahu Akbar. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aceh Spearfishing Club. Hari ini hari yang kedua hunting for Palestine. Pagi-pagi kami sudah disambut meriah oleh malaikat-malaikat kecil yang berada di desa Lampuyang, yang membuat kami semakin semangat, teman-teman. Jadi pagi-pagi kami sudah bersiap untuk melakukan hunting di hari kedua. Semoga hari kedua mendapat ikan yang lebih banyak daripada hari pertama. Doakan saja teman-teman, kami bisa maksimal mendapatkan ikan di hari kedua. Sekarang kami berada di lokasi, tepatnya di Desa Pasijaneng. Teman-teman sudah bersiap untuk melakukan kegiatan spearfishing. Di trip yang pertama ini kami lebih memilih spot yang banyak karangnya untuk memilih ikan-ikan karang. Di sini banyak terdapat kerapu dan ikan perot dan juga jenis ikan lainnya. Di bawah saya melihat terdapat banyak ikan kecil-kecil dan saya mencoba turun untuk menunggu ikan yang datang, teman-teman. Dan saya melihat satu ekor ikan perot yang mendekat. Saya mencoba untuk memanggil ikan predator yang lain, tapi tidak ada yang lewat. Dan kesempatan saya hanya menembak ikan perot di depan mata. Langsung saja kita selamatkan, teman-teman. Dan saya kembali ke permukaan untuk mengambil nafas agar dapat bisa menyelamatkan ikan perotnya. Ini di kali kedua saya turun, tidak jauh dari spot yang pertama, teman-teman. Di bawah melihat terdapat banyak ikan pisang-pisang atau bedfishnya. Jadi saya mencoba untuk menunggu ikan di bawah. Tidak berapa lama saya melihat ada ikan kerapu yang mendekat, tapi jaraknya agak sedikit jauh, sehingga saya harus menunggu dan coba memanggil agar ikannya mendekat supaya dapat membidik ikan untuk kita selamatkan, teman-teman. Jadi kita harus lebih bersabar.
ikannya malah malas untuk datang, jadi saya mencoba untuk mendatangi ikannya. Terlihat ikannya lari teman-teman, jadi di posisi ini saya harus menunggunya hingga ikannya santai dan saya menembak, dan ternyata ikannya lari teman-teman, tidak mengenai sasaran. Dalam posisi seperti tadi seharusnya saya harus lebih bersabar untuk menunggu ikannya, tetapi karena airnya agak dalam, jadi saya tidak mau mengambil resiko yang lebih jauh lagi teman-teman. Saya mencoba shoot dan ternyata gagal. Kita bisa mengulanginya sekali lagi, tetapi jika trouble di dalam air kita tidak bisa mengulanginya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman, lebih baik hindari resiko, lebih pentingkan keselamatan. Ini sekali lagi saya mencoba turun di spot yang sama teman-teman. Mungkin masih ada ikan kerapu lainnya yang berada di bawah saya. Saya melihat di bawah batu itu ada ikan yang belum tahu jenisnya, dan saya mencoba mendekatinya, turun dan turun lagi ke bawah teman-teman, dan rupanya itu kerapu cabang. Nah, saya memposisikan diri saya di samping batu agar ikannya tidak lari. Saya mencoba shoot dan ternyata terkena ikannya teman-teman. Nah, di sini saya mencoba untuk mengambil nafas kembali agar bisa menyelamatkan ikannya untuk menyelam kedua kali. Ikannya mencoba bersembunyi di dalam batu teman-teman, sehingga membuat saya agak kesulitan mengambil, dan saya berhasil menangkap ikannya dan menyelamatkan untuk membawanya ke permukaan. Setelah saya menyelamatkan ikan kerapunya tadi, saya tidak berapa lama kemudian saya melihat ikan kecil-kecil bergerombolan di bawah saya berkumpul, sehingga membuat saya ingin menunggu ikan di sekitaran ikan kecil-kecil. Seperti yang kita lihat, di depan mata saya terdapat ikan pisang-pisang yang berkumpul teman-teman. Di sini saya semakin bersemangat berharap ada ikan predator yang lewat. Dan tidak berapa lama kemudian saya melihat ada ikan bluefin trevally teman-teman. Dia melewati saya cuma 2 ekor, dan saya mencoba untuk fokus melihat ikan yang kedua di belakang. Saya berhasil menembak ikannya dan ikannya terkena teman-teman. Kenapa saya memilih ikan ini belakang? Karena jaraknya agak dekat dari saya dan ikannya pun lebih besar daripada ikan yang pertama.
Di sini teman-teman saya mencoba fokus untuk tidak membuat tali saya tersangkut, jadi saya menarik tali lainnya agar tidak tersangkut ke karang dan sehingga membuat tali itu terbelit ke tangan saya teman-teman. Nah, pada posisi seperti ini cobalah jangan panik dan melepaskannya pelan-pelan teman-teman. Jika kita panik maka kita tidak akan menemukan jalan keluarnya. Untuk berpikir bagaimana cara melepaskannya teman-teman. Spearfishing adalah olahraga ekstrim, jadi untuk rezekinya juga besar teman-teman. Di samping rezeki yang besar, ada resiko yang harus kita tempuh. Jadi utamakan keselamatan dan jangan mengambil resikonya teman-teman. Nah, biar supaya ikannya tidak lama-lama menderita, saya langsung menikamnya di kepala teman-teman agar ikannya cepat langsung dieksekusi. Jadi ikannya tidak berlama-lama sakit. Saya berhasil menyelamatkan ikan bluefin trevally-nya. Inilah bluefin trevally, size-nya 3 kilo. Nah, di spot lainnya tidak terlalu jauh dari spot yang tadi teman-teman. Saya mencoba turun dan berharap ada ikan besar yang menghampiri. Di depan saya kita sama-sama melihat terdapat ikan jacketfish yang banyak teman-teman dan bergerombol, tapi tidak satupun ikan predatornya yang terlihat di sini. Saya mencoba menunggu beberapa waktu sehingga saya melihat ada ikan bluefin trevally yang mampir di depan saya dan langsung kita selamatkan teman-teman. Ikan bluefin trevally-nya berhasil kita selamatkan teman-teman, dan inilah akhir dari kami hunting di sore hari ini. Kami akan pulang kembali ke Banda Aceh untuk mengumpulkan semua ikan-ikan yang ada pada teman-teman di tim kedua teman-teman. Semoga saja mereka juga mendapatkan banyak ikan agar dapat mengumpulkan donasi dana untuk kita kirimkan ke Palestina. Terima kasih kepada teman-teman kita yang mau berjuang untuk mendonasikan berupa ikan agar dapat kita jual dan mendapatkan dana untuk kita kirimkan ke Palestina. Inilah pejuang-pejuang dari Aceh Spearfishing Club. Dan juga saya berterima kasih banyak kepada warga yang menyumbangkan berupa dana yang akan kita sumbangkan bersama-sama ke Palestina, teman-teman. Di sini teman-teman dari Aceh Spearfishing Club belum berhenti untuk berjuang karena masih ada hari yang ketiga, yaitu berjualan teman-teman, di mana kita mengumpulkan semua ikan-ikan kita yang dapat dan kita satukan untuk dijual. Inilah semua hasil dari jerih payah teman-teman untuk mengumpulkan ikan-ikan. Alhamdulillah sebanyak ini yang didapatkan dari teman-teman, dan esok harinya kami menjual ikannya.
di pinggir jalan Ulele. Alhamdulillah partisipasi dari warga Aceh sangat mendukung kami berjualan, sehingga mereka bersemangat untuk membeli ikannya. Inilah kegiatan yang dilakukan teman-teman saat berjualan. Inilah kegiatan sosial yang dapat kami kerjakan. Disinilah kita melihat kerjasama tim, semangat dan antusias dari teman-teman yang membuat kita bersemangat untuk melakukan kegiatan ini. Dari hasil penjualan dan donasi dana dari warga, kita mendapatkan nilai Rp10.700.000 yang kita kirimkan ke Palestina melalui lembaga INH. Terima kasih atas bantuannya teman-teman selama ini yang mendukung kegiatan ini dan terus mengikuti channel Aceh Spear Fishing Club.